Pasti mantep tuh Ya, Kak. berarti lagi ya di rumah ya. Nanti kita nyanyikan lagi lagu ini. Ya, Oke. betul. Selanjutnya Kita udah penuh kasih nih Kak semuanya. Pasti hati kita jadi happy Kak. kok tahu sih Kak? Iya, karena Seneng aku banget nih. padahal aku pakai masker tapi di dalam hatiku tuh terus aku tuh tersenyum Kak. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya supaya kita lebih gembira, kita akan bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi adik-adik ya. Mana yang lagi happy nih? Loncat ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita nyanyi aksen LOVE Kak Kauli. Jangan lupa pakai gerakannya. I say L, I say I say Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love, L-O-V-E. Everybody needs the love. Ya, kita sudah selesai penanasan nih. Kakak sudah semangat, sudah penuh dengan kasih. Ya, semoga semangatnya sampai ibadah berakhir tetap semangat. Oke, sekarang acara kita lanjutkan dengan masuk ke acara kebaktian. Tapi Ibadahnya Kak. sebelum itu kita ada satu lagu. Nanti doa pembuka akan dipimpin oleh Amang Pendeta MP Silitona. Kita nyanyi lagu Satu Jari Kananku, Satu Jari Kiriku. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku buat kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku buat menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku buat kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku siap berdoa. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai kebaktian kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami muji syukur ya Bapa karena penyertaan-Mu hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami, kebaktian sekolah minggu. Tuhan mau hadir tengah-tengah kami,
Berkatilah persekutuan kami dan kami mendapat berkat dan hikmat dari kebaktian ini. Ampuni dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mulai masuk ke dalam ibadah. Keluarkan kidung jemaatnya. Kita buka nomor 184. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Pembacaan Tita, kali ini Tita ke-10. Pasti sudah bisa dan sudah hafal gerakannya ya Kak. Oke, Yuk kita sama-sama ya mengucapkannya. 1, 2, 3. Tita ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Wah, udah mantap adik-adik Kak. Pasti dong Kak. Sekarang kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita nyanyi ayat 1 saja. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ya, sekarang kita pembacaan ayat hafalan Kak. Iya, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 66 ayat 20. Ini ayat hafalan selama bulan Agustus ya Kak. Berarti Oke. minggu lalu sudah dibacakan oleh kakaknya. Yuk kita ulang lagi ya adik-adik ya. Sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Udah bisa nih Kak pasti nih. Gampang ya adik-adik. Ya, Oke. kita sekarang mau masuk ke dalam khotbah. Kita nyanyi dulu Kakak. Adik-adik masih ingat lagu Kasih Pasti Lemah Lembut?
Aku masih ingat dong Kak. Ya, yuk adik Keti kita siapkan hati kita nyanyi. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita bertemu kembali di kebaktian sekolah minggu saat ini. Saat ini Amang Pendeta bersama-sama dengan teman kalian, Rebi. Kirim salam Rebi. Kakak-kakak sekolah minggu, abang-abang, adik-adik, gimana kabarnya sekolah minggu? Iya, adik-adik bagaimana kabarnya? Kamu Rebi, gimana kabar kamu? Kalau kabar saya sih, Bang Pendeta, sehat-sehat. Walaupun saya nggak bisa jalan-jalan karena pandemi COVID-19. Iya, adik-adik sekolah minggu, walaupun kita di rumah saja, ya, kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita, terlebih di dalam hal belajar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 50 ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Ayo masing-masing membuka Alkitabnya. Kejadian 50 ayat 18 hingga ayat yang ke-31. Abang Pendeta akan membacakannya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka mereka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudara ia datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghibur mereka
dan menenangkan hati mereka dengan perkataan-Nya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebentar kita akan menonton satu cerita tentang Yusuf. Rebi, kamu tahu Yusuf? Kenal sama pendeta. Yusuf itu kan anaknya Yakub. Oke adik-adik, mari kita tonton filmnya. Jika kuizinkan, kalian akan mati. Jika kita tidak pergi, kita pasti mati. Benyamin bersama mereka. Ketika mereka tiba, langsung mereka suruh masuk ke dalam istana. Chris, Joy, kalian di sini? Maaf. Kalau kalian terpaksa menungguku seharian. Apa yang terjadi? Kau sudah menghukum kakakmu? Tidak. Aku beri mereka makan, beri gandum, dan menyuruh mereka pulang. Kalian sempat bersama mereka. Menurut kalian, bagaimana sifat mereka sekarang? Mereka menyambut dan melayani kami dengan baik. Terutama Benyamin. Kamu sempat bicara dengannya? Kenapa kau malah menyuruh mereka pulang? Kenapa tidak disuruh sujud padamu? Dan Tuan, saudaramu kedapatan mencuri. Pengawal telah membawa mereka kembali. apa? Mencuri? Bukan mereka. Ayo, kita lihat seperti apa sifat mereka yang sebenarnya sekarang. Jadi, Benyamin adalah pencurinya. Apa? Kenapa kamu mencuri pialaku? Benyamin tidak mungkin lakukan itu. Tuanku salah. Tidak mungkin. Tenang! Jangan khawatir. Aku tidak menghukum kalian semua. Hanya dia. Dia akan tinggal di sini sebagai budak. Yusuf, dengar! Jika mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin gantikan dia? Benar. Ayah kami sudah cukup menderita karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau ia berduka lagi. Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf. Adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Yusuf. Dia Yusuf. Ampuni kami, adik, untuk segala yang kami lakukan padamu. Wah, keluarga besar yang bahagia. Mimpi digenapi. Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan bermaksud baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Pulang, beritahu ayah bahwa Tuhan telah menjadikan anaknya tuan di Mesir. Ia dan seluruh keluarga akan pindah ke negeri ini. Aku akan mencukupi semuanya.
Tidak satu pun rencanaku berhasil. Bahkan jadinya lebih baik dari yang kuharapkan. Kita pulang. Mungkin masih sempat nonton bola. Chris, kau tahu apa artinya? Kalau ayahmu cepat selesai, kau sempat nonton bola. Rencanamu mungkin bisa berhasil, Chris. Lupakanlah rencanaku, Joy. Aku rasa perlu lebih percaya pada rencana Tuhan. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayah! Ya, adik-adik sekolah minggu, kalian telah melihat satu cerita di mana saudara-saudara Yusuf yang telah kembali bersama-sama dengan Yusuf. Mereka telah menjahati dan melukakan, bahkan menjual Yusuf kepada orang Mesir. Tapi ingat, Yusuf tidak marah, tidak balas dendam. Tahu kenapa? Ya, Rebi, tahu kenapa Yusuf tidak balas dendam? Iya, karena Yusuf itu kan anak Tuhan, Pak Pendeta. Dia selalu berdoa, selalu memaafkan. Iya, anak Tuhan itu harus bisa memberi maaf. Anak Tuhan itu tidak pendendam. Nah, kalau kamu Rebi, seumpamanya seperti Yusuf gimana? Kalau aku sih, Pak Pendeta, aku akan balas dendam. Abang-abangku yang jahat, aku penjara. Aku gak mau kasih makan, biarin kelaparan. Waduh, Rebi. Tuhan saja mau memaafkan kamu. Masa kamu tidak mau memaafkan saudara-saudaramu? Gak boleh ya? Ya, Mang Pendeta, maafin kalau Rebi sih sukanya balas dendam. Iya adik-adik, kalau ada saudaramu atau orang yang menjahati kamu, melukai hatimu, ingat seperti Yusuf. Dia bilang, kalaupun kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Tuhan akan memberikan orang dan balasan yang baik kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Lihat Yusuf. Dia takut akan Tuhan. Tuhan memberikan dia jabatan yang tertinggi di kerajaan Mesir. Dan dia bisa melepaskan kelaparan bagi orang-orang saat itu. Jadi ingat, berbuat baik adalah keinginan Tuhan. Dan Tuhan akan membalasnya dengan kebaikan. Ya Rebi ya, kamu mau berbuat baik kan seperti Yusuf? Mau Abang Pendeta, aku akan selalu berbuat baik. Karena aku tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidupku. Seperti Yusuf yang selalu ditemani oleh Tuhan. Ya adik-adik, mari kita hidup di jalan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menceritakan Yusuf yang takut akan Engkau. Walaupun dia dijahati oleh abang-abangnya, tapi dia tidak balas dendam. Dia berbuat baik kepada abang-abangnya, mau mengampuni abang-abangnya.
Ajarlah kami juga mau mengampuni saudara-saudara kami yang berbuat jahat pada kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan akan memberi yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Karena itu kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Berkatilah orang tua kami di dalam pekerjaannya. Berikan mereka kesehatan jasmani dan rohani. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Persatukan kami, jauhkan dari perpecahan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Pengumuman. Adik-adik, untuk sekolah minggu kita masih akan tetap melaksanakan secara online. Ada beberapa hal pengumuman yang akan kakak sampaikan kepada adik-adik. Pertama, pakailah masker apabila kalian ingin pergi keluar rumah. Selalu jaga kebersihan, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Dan jaga kesehatan ya adik-adik. Minum vitamin, makan makanan yang bergizi, minum susu dan sebagainya. Dan juga selalu tetap di rumah apabila ada hal yang tidak terlalu penting untuk dikerjakan di luar. Oke, nah kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu mendoakan selalu, dan adik-adik juga harus mendoakan selalu untuk adik-adik teman kita yang sedang sakit. Guru-guru sekolah minggu juga ada yang sakit ya Kak. Dan orang tua kita yang sakit, terlebih lagi sekarang banyak yang terpapar COVID. Doakan selalu agar semuanya sehat dan kita bisa menang melawan COVID ini. Ya. Dan kakak-kakak semuanya mengucapkan selamat ulang tahun. Untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, tetap menjadi anak yang hebat, anak yang penuh kasih dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dan tetap selalu kakak akan memberikan tugas online biar adik-adik tetap rajin ya Kak. Ya, Kakak Uli yang menyebutkan horong kecil ya Kak. Oke Kakak Kakak Uli. Frisda yang horong besar. Oke, siap-siap ya yang horong kecil. Untuk horong kecil, minggu ini kita akan membuat menyebutkan nama-nama saudara Yusuf. Caranya bagaimana? 1, kalian akan menyebutkan nama 11 saudara Yusuf dengan cara merekam videonya. Jadi sebutkan satu-satu dengan cara direkam ya adik-adik dalam format video. Lalu kirimkan videomu ke nomor WA atau abang kakak sekolah minggu yang sudah ditunjuk. Ikuti petunjuk yang ada di deskripsi YouTube berikut ini ya adik-adik. Ya, kalau adik-adik lupa nih Kak, 11 saudara Yusuf ada di Alkitab ya? Ada. Ruben, Simon, Lewi dan seterusnya. Ya. Oke, untuk yang horong besar kelas 1 sampai 6 SD. Oke, sudah siap? Tugas online kalian adalah membuat Forgive Me card. Jadi itu kartu permohonan maaf untuk papanya, mama, kakak, adik atau opung yang ada di rumah yang kita kenal ya. Terus alat-alat yang dibutuhkan siapkan. Kertas HVS atau buffalo dan spidol berwarna. Oke. Nah, apa yang akan kalian lakukan dengan semua perlengkapan itu? 1. Tuliskan di kertas perbuatan kurang baik adik-adik yang kamu lakukan kepada orang-orang yang tadi kakak sebut, orang tua, adik, kakak, opung segala macam. Nah, contohnya nih, Ya, kakak tulis disebutin ya. Kak. Iya. Contohnya apa ya Kak? Aku bermain gadget seharian. Itu tidak Pasti baik. Orang tua nggak senang itu. Iya, ada waktunya bermain gadget. Kalian tulis, aku bermain gadget seharian. Terus kemudian di bawahnya tambahin kata-katanya, maafkan aku, mama, papa, karena titik. Ya, itu alasannya ya. Iya, gitu. Minta maaf ya. Terus kalian tulis itu kan dengan spidol berwarna. Suka-suka kalian, ada yang mungkin sukanya pink, boleh. Biru Bisa juga dihias boleh. nggak Kak? Boleh. Jadi kartunya
kelihatan Iya, bagus keren. ya. Kalian mau gambar unta juga boleh. Bikin gambar apa tuh? Piramida juga boleh. Iya. Bebas kok. Tapi bikinnya yang bagus ya, sekreatif mungkin. Kemudian kalian foto, kirim ke abang yang sudah ditunjuk untuk mengirimkan foto kalian. Nah, siapa abangnya? Dilihat ya di deskripsi di bawah ini. Oke. Nah, sekarang kakak mau akan tampilkan nih tugas online sebelumnya, minggu sebelumnya yang sudah mengirimkan anak-anak rajin nih Kak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Semangat mengerjakan tugasnya. Iya, yuk kita lihat yuk. Kita Oke, lihat. check it out. Horas, Horas. Halo, namaku Nahum Helihora, Raja Kuku. Aku mewarnai Daniel sedang berdoa. Ini gambarku. Bagus kan? Dadah, Horas. Olaf. Saya Bias. Ini Daniel sedang Lomba ya. Dadah. Olaf. Hai kakak. Ini aku dari baru Sains Teori. Ini adalah tugas sekolah minggu saya. Dadah. Selamat siang, nama saya Nikolas Melani Cagian. Saya ingin menceritakan Daniel 1 ayat 11-12. Setelah Daniel mendengar perkataan dari raja untuk menyembah raja, tetapi Daniel tidak menyembah raja, tetapi menyembah Tuhan. Lalu Daniel, 3 kali berlutut sehari memohon kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dan saya ingin menceritakan 1 Samuel 1 ayat 9-28. Pada suatu hari ada seorang imam yang bernama Eli sedang memantau bait Allah. Lalu ada wanita masuk yang bernama Hana dan langsung berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa, saya ingin punya anak. Eli melihat wanita itu dari kejauhan.
ia melihat seperti orang mabuk. Lalu Eli bertanya, "Apakah kau mabuk?" Hana pun menjawab, "Saya tidak mabuk, saya hanya berdoa kepada Tuhan." Lalu Eli bilang, "Pulanglah dan doamu akan dijawab oleh Tuhan." Setelah 1 tahun, Hana melahirkan seorang anak yang namanya Samuel. Hana dan Elkana sangat bersuka cita, dan mereka pun melakukan korban sembelih. Lalu Elkana sudah pergi dan Samuel sudah lumayan besar. Hana pun mengajak Samuel ke bait Allah di Silo dan bertemu dengan Eli. "Inilah doaku sudah dikabulkan oleh Tuhan. Karena doanya sudah dikabulkan, Samuel ditetapkan di bait Allah di Silo." Terima kasih. Selamat hari Minggu semua. Isi doa Daniel adalah supaya Tuhan menutup mulut singa-singa tersebut agar ia tidak digigit oleh singa tersebut. Isi doa Hana adalah agar Tuhan memberikannya seorang anak laki-laki, dan dia berjanji kepalanya tidak akan kena pisau cukur dan selalu hidup di dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Kenas Purba. Saya akan menceritakan kembali dari Daniel dan nanti saya akan melanjutkan Ibu Hana. Kita mulai Daniel ya. Daniel adalah seorang pejabat kerajaan Babel. Daniel sangat pintar dan taat kepada Tuhan Yesus. Daniel tinggal di kerajaan Babel. Daniel berdoa di dalam kamar. Daniel berdoa dengan cara berlutut. Daniel berdoa 3 kali sehari. Daniel tetap berdoa meskipun ada larangan berdoa kepada orang lain, atau bisa disebut hanya boleh berdoa kepada raja selama 30 hari. Kita lanjut Ibu Hana ya. Ibu Hana tidak dapat mempunyai anak. Ibu Hana sering diejek oleh ibu-ibu yang lain karena tidak dapat mempunyai anak. Ibu Hana sangat sedih dan kecewa. Kemudian Ibu Hana pergi ke bait suci. Ibu Hana berdoa agar diberikan anak laki-laki. Kemudian Ibu Hana mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Ibu Hana berdoa di dalam hati sehingga suara tidak terdengar dan bibir saja yang bergerak. Ibu Hana berjanji jika diberikan anak itu akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Ibu Hana menunggu, dan Ibu Hana mendapat anak, dan Ibu Hana menamai anak itu Samuel yang berarti kuminta dari Tuhan Yesus. Sekian dari Kenas, terima kasih. Shalom kakak dan abang guru sekolah minggu. Doa Daniel adalah supaya Tuhan menutup mulut singa-singa itu supaya tidak memakannya. Doa Hana adalah supaya Tuhan mau memberikan seorang bayi laki-laki dan berjanji tidak akan pernah mencukur kepalanya dengan pisau cukur. Terima kasih. Halo kakak-kakak, abang-abang sekolah minggu. Nama saya Amsal Sebastian Pakeau Sianturi. Kali ini Amsal ingin menjelaskan tentang doa Daniel dan doa Hana. Pertama, aku mulai dari doa Daniel dulu ya. Doa Daniel dimulai dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Di mana saat itu dan saat mendengar perintah raja, Daniel pun kembali ke rumahnya dan membuka jendela-jendela ke arah Yerusalem.
Dan kemudian Daniel berdoa 3 kali sehari seperti perbuatannya yang biasa. Kemudian orang-orang melihat Daniel sedang berdoa. Kemudian orang-orang pun mengingat Tuhan di surga. Dan kemudian aku akan ke doa Hana, di mana doa Hana ada di 1 Samuel 1 ayat 9-28. Di mana saat itu, saat mereka selesai makan dan minum di Silo, Hana berdiri, dan kemudian saat itu saat Hana berdoa di hadapan Tuhan, Eli pun mengamati Hana, dan Hana pun melahirkan seorang anak laki-laki lalu dia namakan anak itu adalah Samuel. Dan kemudian Eli berkata, "Tolong selamatkanlah bangsamu atau Allahmu itu." Dan kemudian mereka pun membawa korban kepada Tuhan. Dan kemudian mereka pun mulai bahagia. Terima kasih kakak, abang-abang sekolah minggu. Shalom semua. Isi doa Daniel adalah semoga ia tidak akan mati dan dilindungi Tuhan dari singa-singa tersebut. Sedangkan isi doa Hana adalah supaya ia memiliki seorang anak laki-laki, dan ia berjanji kepalanya tidak akan terkena pisau cukur. Sekian dari Gera, terima kasih. Selamat ya buat adik-adik, dan good job banget nih kalian sudah mengirimkan tugas. Sekarang adik-adik kita persembahan. Dipersiapkan uang persembahannya. Taruh di tangan kanan, tangan kiri, 2 kali persembahan. Nanti serahkan ke mama papanya ya, untuk diserahkan juga ke gereja. Betul sekali kakak. Ya. Yuk kita akan menyanyikan lagu dari buku Ende. Angkat dulu persembahannya kakak. Iya ya, harus diangkat adik-adik. ya. Sudah siap 2 tangannya? Oke, yuk kita sama-sama mengucapkan, akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Oke, sekarang adik-adik boleh buka buku Ende-nya dari nomor 471 ayat 1. Pilih
adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta. Ada di sekolah minggu, kita menutup kebaktian kita. Mari kita bersama-sama mendoakan persembahan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya padamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri pertemuan kita saat ini. Kiranya adik-adik hidup tetap semangat, menjaga kesehatan di dalam kehidupannya, tunduk kepada orang tua, dan tetap berdoa, serta berbuat baik. Dan juga melakukan 3M. Apa itu 3M, Rebi? Memakai masker, Bang Pendeta, mencuci tangan, menjaga jarak. Iya, adik-adik, Tuhan selalu beserta kita. Dadah. Yes, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Siapa tadi yang selalu fokus ikut ibadah? Semuanya pasti ya. Dan adik-adik tetap semangat dan rajin mengikuti ibadah online tiap minggunya. Tetap semangat, penuh kasih dan sukacita. Yeay. Aku Kakak Uli. Aku Kakak Frisda. Dan Abang Niko. Pamit dulu ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.